Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini menampilkan paragraf pembuka dari seorang penulis, yakni Lukas, kepada sahabatnya Theophilus. Lukas bercerita tentang visi tulisan, tujuan menuliskan, dan tokoh utama dalam Injilnya. Sebelum Lukas, tentu sudah banyak orang menyusun berita tentang Yesus, orang Nazaret itu. Penginjil Lukas bukanlah seorang murid yang pernah bertemu langsung dengan Yesus semasa ia hidup di dunia. Lukas mengenal Kristus melalui pewartaan Paulus. Karena itu Lukas mau menyelidiki dengan saksama berita-berita tentang Yesus yang ia dengar, lalu meng-cross-checknya pada sumber-sumber terpercaya, para saksi mata pertama, para murid Yesus, dan para pelayan firman yang pernah mendengar pengajaran Yesus secara langsung atau pernah bertemu dengan Yesus semasa hidupnya di dunia ini. Dan akhirnya Lukas memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagi Theophilus, bagi umat Kristiani yang baru bertobat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menurut para ahli kitab suci, di sini ada pakar kitab suci, Pastor Paulus Tony. Kalau saya keliru mungkin nanti bisa dikoreksi. Menurut para ahli kitab suci, Theophilus adalah seorang tokoh besar yang terhormat. Gelar yang mulia, Theophilus yang mulia, yang diberikan Lukas pada pembukaan suratnya ini mengartikan bahwa Theophilus tergolong orang yang memiliki jabatan tinggi, juga pasti seorang yang berada, yang kaya, yang banyak membantu Lukas dalam karya pewartaan dan penulisan buku-bukunya tentang kisah hidup Yesus. Kitab Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah suatu bukti kerinduan dari Lukas untuk memberi kesaksian kepada Theophilus tentang karya keselamatan yang Tuhan Allah telah kerjakan dalam diri Yesus Kristus. Ada juga pakar yang berpendapat bahwa maksud nama Theophilus ialah orang Kristen, pembaca surat itu. Theophilus sendiri berasal dari kata Yunani, Theos dan Philos. Theos yang berarti Allah, dan Philos yang berasal dari kata kerja philein yang berarti sahabat yang dikasihi. Jadi Theophilus artinya sahabat yang dikasihi Allah atau yang dicintai oleh Allah. Dengan pengertian bahwa orang-orang Kristen adalah sahabat-sahabat Allah, maka nama Theophilus dapat diterapkan atau dikenakan pada setiap kita, orang Kristen, setiap orang yang mengasihi Allah dan yang menjadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Tujuan Lukas menulis Injilnya adalah tadi juga sangat jelas dikatakan dalam Injil kepada Theophilus yang mulia, agar segala sesuatu yang diajarkan kepada kamu sungguh benar. Dalam Lukas bab 1 ayat 4. Keaslian dan kemurnian ajaran tentang Yesus menjadi fokus dan tujuan penginjil Lukas. Ia menyelidiki dengan teliti berita-berita dan cerita tentang Yesus yang didukung oleh saksi mata dan pelayan firman, saksi-saksi yang terpercaya. Jadi dapat dikatakan kebenaran dan keasliannya terjamin, bukan fiksi atau imajinasi, juga bukan dibuat-buat, bukan hoax, bukan berita bohong, tapi sungguh fakta yang terjadi, yang disaksikan, yang dialami oleh para murid Yesus, orang-orang yang percaya. Isi yang mau disampaikan pun sangat jelas, yaitu tentang hidup, karya, wafat dan kebangkitan Yesus Putra Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi sejak zaman dulu kala. Melalui para nabi, Allah telah menjanjikan keselamatan bagi umatnya, dan keselamatan itu terjadi pada hari ini dan terpenuhi, digenapi dalam diri Yesus Kristus. Kita mendengar dalam Injil tadi, Yesus ditampilkan sedang membaca nas kitab Nabi Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Dalam Lukas bab 4 ayat 18 sampai 19. Dan dengan tegas setelah membacakan itu, Yesus mengatakan, hari ini genaplah nas ini. Lukas mengatakan bahwa keselamatan terjadi pada hari ini, sekarang, saat ini, saat kita percaya kepada Yesus sebagai penyelamat. Bukan dulu, bukan besok, tapi sekarang, atau bukan yang akan datang, tapi hari ini, saat ini. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Keselamatan itu bukan masa lalu, tetapi hari ini. Kita pernah mendengar di dalam Injil juga, kepada Zakheus Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Dalam Lukas bab 19 ayat 9. Dan kepada penyamun yang bertobat waktu disalibkan bersama Yesus, Tuhan Yesus juga mengatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dalam Lukas bab 23 ayat 43. Keselamatan tetap up to date hari ini dan sepanjang waktu. Itulah yang diwartakan oleh Lukas yang kita dengar hari ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga iman kita kepada Yesus tetap kokoh kuat sampai kapan dan dimanapun juga kita berada. Yesus adalah jaminan keselamatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.